Beralih ke informasi menarik lainnya pemirsa. Pandemi COVID-19 yang masih mewabah membuat transaksi online menjadi daya tarik masyarakat. Pasalnya, himbauan pemerintah untuk melakukan segala aktivitas dari rumah dapat membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Tidak dipungkiri, pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Pemberlakuan social distancing maupun physical distancing dan himbauan dari pemerintah untuk melakukan aktivitas dari rumah guna menekan penyebaran virus COVID-19 menjadikan transaksi online banyak diminati masyarakat. Masyarakat lebih memilih belanja secara online dengan memilih aplikasi online shop yang tersedia karena sebagai salah satu cara untuk menghindari penularan COVID-19. Pasalnya, uang tunai dianggap riskan sebagai media penularan virus COVID-19. Windy, salah satu konsumen belanja online mengatakan, banyak sekali kelebihan yang diperoleh dengan melakukan belanja online tersebut, seperti hemat waktu dan tenaga, barang yang lebih lengkap dan bisa dilakukan di mana saja. Intinya masih takut untuk keluar rumah, jadi online jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lagi pula masih ada himbauan dari pemerintah untuk tetap beraktivitas dalam rumah. Iwan, salah satu kurir jasa ekspedisi mengatakan, di masa pandemi seperti ini memang perilaku belanja masyarakat cenderung berubah dari konvensional beralih ke online. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah barang yang diantar ke konsumen tiap harinya. Akhir-akhir ini lebih meningkat, Mas. Lebih meningkat ya? Yeah. Kalau pas awal-awal pandemi turun, Heeh, semakin kesini semakin semakin meningkat. Masyarakat masih takut ke pandemi ini, jadi belanjanya lebih mudah beli online. Melakukan transaksi online tentunya lebih aman dan efisien karena tidak perlu dilakukan secara bertatap muka serta jangkauan yang lebih luas dari luar kota hingga luar negeri. Walaupun demikian, belanja secara online juga mempunyai kekurangan, seperti kita tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibeli, sehingga kita harus lebih teliti supaya tidak tertipu. Untuk itu, sebelum melakukan pembelian atau bertransaksi, alangkah baiknya untuk mencari informasi terlebih dahulu terkait barang atau jasa yang akan dibeli. Gigi Kurniawan, Semarang TV. Karena adanya pandemi COVID-19 ini membuat berubahnya tren belanja online yang semula banyak masyarakat yang belanja kebutuhan sehari-hari melalui toko offline, sekarang akhirnya beralih sepenuhnya kepada belanja di marketplace dan aplikasi online lainnya. Maka dari itu, kami ingin mengetahui perubahan-perubahan apa yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi ini. Untuk membahas kebiasaan belanja online ini, sekarang kita kedatangan narasumber yang merupakan seorang konsumen yang sudah cukup lama menggunakan e-commerce sebagai tempat di mana ia berbelanja. Oke, selamat siang Kak, bagaimana kabarnya? Ya, baik. Oke, bisa perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Ya, nama saya Christian Russell, biasa dipanggil Russell, umur 20 tahun, saya berkuliah di Universitas Ciputra, Surabaya. Kegiatan apa yang Kakak lakukan selama pandemi COVID-19 ini, Kak? Sekarang kegiatan saya sih, saya sibuk kuliah online dan juga membantu usaha milik orang tua saya. Sambil membantu gitulah, kayak di rumah gitu. Oke, apakah Anda adalah orang yang termasuk gemar dalam berbelanja online? Saya adalah orang yang termasuk sering berbelanja online ya. Sering banget, terutama di marketplace dan juga di aplikasi online lainnya, seperti aplikasi pemesan makanan, itu karena saya suka makan. Oke. Seberapa sering Anda menggunakan aplikasi tersebut untuk berbelanja online, Kak? Biasanya sih waktu sekarang-sekarang ini sih, saya tuh berbelanja online tuh seminggu tuh 4 kali, karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya. Kira-kira barang seperti apa yang Anda beli atau butuhkan melalui aplikasi online tersebut, Kak? Barang-barang yang saya beli itu beraneka ragam ya, bisa juga barang elektronik, seperti charger, earphone, ataupun speaker. Kemudian keperluan pribadi saya, seperti alat barang-barang rumah tangga, habis itu fashion, yaitu seperti baju dan juga sepatu, seperti itu.
Selama menggunakan aplikasi online ini, apakah Anda mengalami kendala dalam penggunaannya, Kak? Untuk kendala sendiri sih saya belum pernah mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi online ya, karena marketplace yang saya gunakan itu kayak mudah banget untuk digunakan. Kayak tampilannya simple, kemudian kayak ya jadi belum ada kendala sih selama ini. Keuntungan apa yang didapat saat memakai aplikasi online ini, Kak? Keuntungannya itu banyak banget ya, karena juga aplikasi online itu tentunya itu membuat saya itu lebih menghemat tenaga, menghemat energi. Kayak tanpa harus keluar rumah, saya bisa cuma lihat smartphone, habis itu cuma ngeklik barang, kemudian barang sampai dengan mudah, dengan simple. Kemudian ya itu, yang kedua adalah di aplikasi marketplace online itu banyak banget promo-promo, seperti misalkan 11-11 ataupun 12-12 di sebuah marketplace A. Ada juga marketplace B itu yang menyediakan banyak promo dan cashback di akhir bulan. Jadi menurut saya keuntungannya itu banyak banget ya. Kayak cuma mudah, lihat di marketplace, kemudian saya juga bisa beli barang tuh dengan harga yang murah, promo, dibandingkan dengan toko-toko offline gitu. Nah, kita kan selama ini lagi di tengah pandemi COVID nih, Kak. Kira-kira apa perbedaan dari pola tren belanja online dari sebelum pandemi dan sekarang di tengah pandemi, Kak? Ya tentunya ada ya, karena jenis produk yang saya beli sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu berbeda, kemudian intensitas belanjanya itu jelas berbeda juga. Waktu sebelum pandemi itu saya lebih jarang belanja online, kalau waktu sekarang di tengah pandemi, saya tuh lebih sering berbelanja online. Oke, bisa jelaskan lebih detail, Kak, apa perbedaan yang Kakak alami? Ya perbedaannya itu jelas ini ya, intensitas waktu. Misalkan dulu sebelum pandemi, saya itu sering berbelanja online itu seminggu 2 kali. Kalau sekarang waktu pandemi, saya itu belanja itu seminggu 4 kali. Hal ini dikarenakan karena ini ya, karena waktu saya di rumah aja, kebutuhannya itu lebih banyak. Misalkan keperluan pribadinya lebih banyak, keperluan rumah tangga. Karena kan waktu sebelum pandemi kan saya kan kuliah, jadi sekarang tuh kebutuhannya lebih banyak, lebih konsumtif, lebih punya keinginan lebih dalam membeli sebuah produk tertentu gitu. Oke, kemudian apakah ada perubahan dari jenis produk yang dipilih saat sebelum dan sekarang di masa pandemi, Kak? Ya jelas ada. Waktu sebelum pandemi itu saya tuh sering membeli barang-barang itu berupa fashion ya. Karena kan kalau keluar rumah ataupun kayak ke kampus gitu kan perlu fashion, misalkan beli sepatu dan beli pakaian, kemudian barang-barang pribadi, keperluan pribadi untuk fashion gitu. Kalau sekarang waktu di tengah pandemi, saya tuh lebih fokus untuk membeli barang-barang kayak keperluan pribadi, rumah tangga, kemudian juga kayak masker, hand sanitizer, dan juga vitamin-vitamin C ataupun vitamin-vitamin lain yang untuk menangkal COVID-19. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, Kak. Apakah tren belanja online ini akan semakin berpengaruh terhadap tren belanja di masyarakat? Ya tentunya sangat berpengaruh karena kalau belanja online itu kan adalah sebuah budaya baru. Budaya baru ini adalah budaya kepraktisan dari masyarakat, terutama untuk kaum milenial. Karena kaum milenial itu kan suka banget atau gemar kepraktisan, kayak kemudahan, dengan juga bisa menghemat waktu, hanya dengan sekali klik aja bisa membuat barang sampai dengan cepat, tanpa harus buang-buang waktu gitu kan. Kalau menurut saya sih sangat berpengaruh untuk kayak kedepannya itu pasti sangat trennya akan semakin meningkat gitu. Nah, oke, Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih. Ya sama-sama Kak.